Kalau ada orang yang memerlukan, kita mampu, kita tidak usah diminta. Bagaimana kita bisa membantu, memberi solusi kepada orang lain yang kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saudaraku semuanya, kami akan berbagi sedikit tentang fadilahnya orang yang selalu suka menolong kepada sesama manusia. Disebutkan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba bagi hamba yang suka menolong kepada sesama hamba. Jadi kita hidup sekali ini bagaimana berupaya untuk selalu bisa memberikan pertolongan kepada sesama. Sesuatu yang kita lakukan itu menggembirakan orang lain, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, memberi solusi kepada orang lain yang terbaik, ya, sehingga hidup kita ini benar-benar mendapatkan banyak pahala. Karena yang kita lakukan adalah banyak manfaat yang diterima oleh saudara-saudara kita. Seulang lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan menolong pada hamba yang suka menolong kepada sesama hamba. Maka dengan itu jadilah orang yang selalu memperhatikan, ya, memperhatikan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain. Kalau ada orang yang memerlukan, kita mampu, kita tidak usah diminta. Bagaimana kita bisa membantu, memberi solusi kepada orang lain yang kesulitan. Solusi apa saja, solusi pendapat, atau solusi harta benda, atau solusi keuangan, atau solusi apa saja yang bisa menyenangkan, membantu kesusahan orang lain, kebutuhan orang lain, sehingga orang itu merasa senang dengan bantuan kita. Sebaliknya, kita ketika menyampaikan sesuatu itu selalu menyusahkan orang lain, ya, memberikan, ya, orang lain itu jadi was-was, orang lain jadi takut. Ada sebuah kisah, saudara-saudara sekalian, ya, seorang pemimpin, raja punya wakil raja, dia sudah 30 tahun mengikuti raja itu, membantu raja. Kemudian tiba-tiba memang raja itu punya kebiasaan kalau ada orang melanggar, ada orang yang berbuat salah, langsung dimasukkan kotak harimau, makan harimau. Saking kejamnya raja itu. Kemudian wakil raja suatu saat melakukan kesalahan, tidak dinasihati, tidak beritahu, langsung saja divonis, kasihkan harimau. Si wakil bilang, oke raja, saya siap dikasihkan harimau, tapi saya minta waktu inap 10 hari. Kasih waktu 10 hari, waktu 10 hari itu dia meminta tolong kepada pawangnya harimau itu, setiap hari membelikan daging sapi 30 kilo daging sapi setiap hari. Nah, 30 kilo itu dibagikan, harimau ada 10 jumlahnya. Dikasihkan satu harimau itu 3 kilo. Setiap hari ngasih 3 kilo harimau satu. 30 kilo setiap hari dikasihkan harimau. Yang ngasihkan itu wakil raja setiap hari. Sampai 10 hari harimau itu dikasih oleh wakil raja itu 30 kilo daging sapi. Dibalas saatnya 10 hari sudah, maka wakil raja dikirim oleh tentara kerajaan dan rajanya untuk masukkan wakil ke tempat harimau. Apa yang terjadi setelah sekalian? Setelah si wakil raja itu dimasukkan dalam harimau, harimau datang. Bersepuluh datang berbondong-bondong di depan wakil raja itu. Dia bersimpuh, duduk semua harimau itu. Dan harimau semua dipegang kepalanya oleh wakil raja. Dengan menunduk kepalanya, harimau itu semua tidak ada yang mengendahkan kepalanya ke atas, semua merunduk semua 10 harimau itu. Karena apa? Dia merasa ditolong, merasa dibantu, merasa dikasihani oleh wakil raja itu selama 10 hari. Raja terheran-heran, kenapa harimau bisa tunduk kepada kamu? Wakil mengatakan, raja, ini harimau, ini bukan manusia, ini binatang buas, ini binatang yang sangat galak.
tetapi saya berbakti 10 hari memberi makanan pada dia sehari 3 kilo daging. 10 hari saja dia langsung kepada saya memaafkan, menghormat pada saya, cinta pada saya, tidak mau memakan saya. Ini harimau. Sedangkan Bapak seorang manusia, raja. Saya sudah memiliki raja 30 tahun bantu raja. Kenapa saya sedikit salah saja langsung mau dikasihkan harimau? Padahal dia binatang bisa memberikan maaf kepada saya karena dia melihat jasa saya. Kenapa jasa 30 tahun tidak diperhatikan? Tidak ada sama sekali hadiah, justru saya langsung mau dikasihkan harimau. Bagaimana raja? Raja menangis. Raja menangis, merasa dirinya kalah perasaannya dengan harimau. Akhirnya si wakil itu dimaafkan. Ya, dengan pendidikan dari harimau itu, ya raja mengambil hikmah, kemudian dia ditolong tidak jadi dikasihkan harimau. Bahkan dia dimaafkan dan ditetapkan menjadi wakil raja lagi. Gajinya dilipatkan 10 kali lipat oleh raja. Karena telah menasihati raja, mengingatkan raja, memberi wawasan kepada raja untuk menjadi orang yang suka menolong pada orang lain, tapi tidak suka untuk menyusahkan kepada orang lain. Jadilah kita orang yang suka menyenangkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Hatta mohon maaf, kepala sekolah itu memberikan nasihat pada anak-anak buahnya guru. Jangan merupakan ancaman yang disampaikan. Oh Bapak Guru, kalau Bapak Guru disiplin ini nanti insya Allah akan ada bonus dari Bapak Guru. Maaf ya, jangan sampai melanggar aturan, suka terlambat ini. Nanti ya kalau sudah kita sering kasih tahu, kita nasihati tetap terus, ya nanti mungkin kita punishment, ya. Tapi jangan bahasanya, mungkin nanti kita punishment, ada hukuman karena Anda sudah melanggar berkali-kali. Saya mohon maaf, kalau Anda akan tertib, bagus, jujur, amanah, kerja yang baik, insya Allah pasti akan hadiah buat kalian. Semua kalian bisa menjadi guru-guru dan kawan yang terbaik di sini. Bahasanya tidak mengancam, tapi kami syukuri atas kerjasama baik Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa kerja terus dengan kepala sekolah yang baik-baik sehingga kita akan mengajarkan yang terbaik. Itulah yang terbaik dilakukan oleh seorang pemimpin. Tidak selalu mengancam, tidak selalu membuat orang lain itu sedih dan susah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.